Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqa mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis simali qa'id wa ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kaum muslimin mentadabburi surat Qaf ayat 17 dan beberapa ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang 17, iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis simal qa'idun, ketika dua malaikat duduk di sebelah kanan, berada di sebelah kanan dan sebelah kiri, mengawasi kita. Ma yalfizu, tidak ada suatu kalimat min qaulin, kata yang terlontar, illa ladaihi raqibun atid, melainkan diawasi dan dicatat oleh malaikat pencatat. Ada dua malaikat yang selalu ada bersama kita, kanan, yamin dan simal. Kalau kita berbuat baik, dicatat oleh malaikat kanan. Kalau kita berbuat jahat, menyimpang dari syariat, berbuat dosa, dicatat oleh malaikat bagian kiri. Ma yalfizu, tidak ada kata-kata min qaulin, pelafazan satu kata, illa ladaihi raqibun atid. Tingkat pencatatannya walaupun hanya satu kata, maka langsung dicatat oleh malaikat. Ketika seorang hamba berbuat baik, maka segera dicatat oleh malaikat yamin. Pahala langsung dicatat perbuatan baiknya. Tapi kalau berbuat buruk, setelah berbuat buruk ditunggu selama 6 jam berdasarkan hadis. Bertaubat enggak dia, menyesal enggak dia setelah melakukan itu? Kalau setelah 6 jam dia tetap tidak ada taubat yang sungguh, menyesal dan beristighfar, baru dicatat dosanya satu dosa. Sedangkan catatan pahala berlipat ganda. Sedangkan catatan dosa satu dosa. Kalau baru sebatas niat, belum lagi dilaksanakannya, kemudian dibatalkannya, dapat satu pahala. Tapi kalau niat baik belum dilaksanakannya, sudah dapat satu pahala. Niat baik belum dilaksanakan, sudah dapat satu pahala. Niat buruk batal dilaksanakan, dapat satu pahala. Tapi niat buruk gagal dilaksanakan, tapi sudah diusahakan, dapat satu dosa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini
berupa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kalau kita sudah melakukan dosa, diberi tenggang waktu beberapa jam apakah kita bertobat atau tidak. Tapi kalau perbuatan baik, spontan dicatat perbuatan baiknya. Inilah kerjaan dua malaikat yang ada di sebelah kita. Kemudian sudah jemaah rahmati Allah, wa ja'at sakaratul mauti bil haq. Nanti datang sakaratul maut bil haq, dengan benar. Sudah jemaah rahmati Allah, kenapa Al-Quran mengingatkan kita dengan sakaratul maut? Karena sakaratul maut ini mengerikan sidang jemaah. Wajaat sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakaratul maut dengan benar, dengan bukti yang benar, dan itulah yang sebelumnya engkau melupakannya. Abaikan sakitnya sakaratul maut. Sila jemaah rahmat Allah, percobaan beratnya alam akhirat itu permulaannya dari sakaratul maut. Kapan sakaratul maut dirasakan sakitnya? Ada 6 langkah kematian. Pertama, dikeluarkan keputusan Allah kepada malaikat maut. Fulan meninggal, catatan meninggalnya, waktunya dan tempatnya. Ketika itu tim malaikat maut langsung mempersiapkan semua perangkat. Disiapkan kain kafannya. Kain kafan kita ini ada 2. Kain kafan ruh itu kerjaan tim malaikat maut. Kain kafan badania, kain kafan biasa, itu pekerjaannya pengelola jenazah. Sidang jemaah rahmati Allah, setelah itu turun tim malaikat maut mengitari calon jenazah. Berapa jumlah mereka? Menurut hadis sahih sejauh mata memandang. Setelah mereka turun, baru turun malaikat maut duduk di bagian kepala. Kemudian jemaah rahmati Allah, proses taraqi, dicabut nyawa ditarik dari ubun-ubun kita, bergeser dari jempol kaki kita, bergeser terus, itu disebut proses taraqi sampai ke kerongkongan. Sampai di kerongkongan, idza balagatit taraqi, kemudian balagatil hulqum, masuk pada periode napas tiba di hulqum, tenggorokan. Wa antum hina idzin tansurun, ketika itu masuk proses transisi antara alam barzakh alam akhirat. Dan engkau ketika itu, kata Allah, tanzurun, bisa melihat 2 alam. Kadang-kadang orang yang akan pergi siuman, sadar, dilihatnya keluarganya. Keluarganya minta maaf, menangis. Terus pingsan lagi, hilang lagi. Itu masa dia melihat alam barzakh. Masa hulqum bisa melihat 2 alam, kadang-kadang alam barzakh, kadang-kadang alam dunia. Ketika nampak alam barzakh, baru dia ketakutan. Saat itulah dia minta balik ke dunia. Farji'na, ya Allah balikan kami. Rabbana rji'un, ya Allah balikan kami ke dunia. Na'mal solihah, kami melakukan amal soleh. Nampak alam barzakh mengerikan, baru dia minta balik ke dunia. Tapi sudah terlambat. Turun 2 malaikat azab dan rahmat, malaikat azab, malaikat rahmat. Terjadi perdebatan mereka berdua, menentukan identitas kematian kita, ahli rahmat atau ahli azab. Jika kita adalah ahli rahmat, maka dengan tenang nyawa kita dicabut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, balik kepada Allah dengan
ketenangan, dengan penuh redha. Tapi kalau kita ini adalah orang keputusannya catatan malaikat azab dengan sederetan penyimpangan-penyimpangan kita di dunia, maka dicabut dengan cara yang kasar, mengerikan, menyakitkan. Maka ruh kita berbau bangkai dan busuk, dikafani dengan kafan neraka, diberi ditabur minyak parfum neraka, kemudian dikutuk sampai ke langit oleh seluruh malaikat. Maka ketika itu kata Allah, tutup pintu langit, jangan izinkan dia masuk, lemparkan ke jasadnya. Tapi kalau kita orang baik, dikafani dengan kain kafan surga, roh kita itu ditabur dengan minyak parfum surga, dibawa bersama-sama, malaikat-malaikat memuji-muji, bersalawat sampai nanti dibukakan pintu langit. Setelah itu kata Allah, bawa dengan baik lagi ke bumi, tuliskan namanya pada nama-nama orang terhormat, kembalikan, baru dikembalikan jasadnya, rohnya kepada jasadnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu proses kematian. Kemudian kapan sakaratul maut? Ketika nazak, setelah dapat keputusan nyawa dicabut, nazak itu mengerikan. Sedangkan malaikat maut pun menjerit ketika nyawanya dicabut. Nanti ketika kiamat datang, semua sudah meninggal, tinggal tersisa 4 malaikat. Malaikat pertama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat maut. Malaikat maut melapor kepada Allah, ya Allah, kata Allah, berapa yang tinggal? Tinggal 4. Siapa saja? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan saya. Kata Allah, cabut malaikat Jibril nyawanya. Datang malaikat maut. Ada apa malaikat maut? Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu. Maka ketika itu tidak bisa menolak, malaikat Jibril hanya berdoa, Rabbana hawwinna alayya sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan untukku, ringankan untukku sakaratul maut. Pertanda sakaratul maut itu mengerikan. Malaikat Jibril pun berdoa, berharap pada Allah, hawwinna alayya sakaratul maut. Terus setelah dicabut, menjerit, Jibril dicabut, melenggu, dicabut nyawanya, dan kemudian dilaporkan kepada Allah. Berapa sisanya? 3 orang. Datang kepada Mikail, cabut nyawanya. Maka setelah itu ketika datang kepada Mikail, Mikail pun berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan untukku sakaratul maut. Setelah itu selesai, datang kepada Israfil, cabut nyawanya. Juga menjerit malaikat-malaikat dicabut nyawanya. Berdoa Israfil, Allahumma hawwin alayya sakaratul maut. Mudahkan, ringankan untukku sakaratul maut. Pertanda sakaratul maut itu sangat sakit. Malaikat pun berdoa agar diringankan sakaratul maut. Tinggal 1 orang. Siapa yang tertinggal wahai malaikat maut? Tinggal saya ya Allah. Dicabut nyawa malaikat maut. Kemudian menjerit malaikat maut dengan jeritan yang luar biasa. Kemudian Allah berkata, hai malaikat maut, begitulah sakitnya hambaku ketika kau cabut nyawanya. Maka ketika itu Allah berkata, limanil mulkul yaum, siapa yang punya kekuasaan hari ini? Dan tidak ada yang jawab, yang tinggal hanya Allah. Seluruh makhluk sudah mati sesuai dengan ayat Allah, kullu man 'alaiha fan, setiap yang bernyawa meninggal. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, hanya tinggal Rabb engkau yang maha mulia. Maka Allah menjawab ketika itu dalam hatinya, menjawab sendiri pernyataannya, siapa yang masih berkuasa hari ini? Maka al-mulkul yaum lillah, kekuasaan hanya milik Allah. Maka inilah akhir dari semua kekuasaan, akhir dari semua permainan, akhir dari semua perjuangan, yang semuanya nanti akan berakhir. Yang tinggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran betapa dahsyatnya sakaratul maut, sehingga malaikat pun ketika itu berdoa pada Allah, hawwin alayya sakaratul maut. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sakitnya sakaratul maut ini, suatu hari Nabi Isa alaihissalam lewat di kuburan.
Dilihatnya ada seorang wanita tua menangis-nangis di kuburan. Wahai bunda, kenapa kau menangis di kuburan ini? Ini kuburan anak gadisku. Terus, aku tidak mau berpisah dengannya. Ini anakku satu-satunya. Terus kenapa? Pulanglah, baliklah ke rumah. Saya tidak akan balik ke rumah. Biarkan saya mati di sini atau anakku dihidupkan kembali oleh Allah, hidup bersamaku di rumah. Aku nggak mau berpisah dengan dia. Setelah dibujuk-bujuk, gagal pembujukan, maka permintaan ibu itu, hidupkan kembali anakku. Kalau memang engkau Nabi Allah, kalau memang engkau Nabi Allah, maka hidupkan kembali anakku, mintakan kepada Allah. Maka meminta Nabi Isa alaihissalam kepada Allah. Ini dalil mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Maka ketika itu sudah jemaah dirahmati Allah, berdoa kepada Allah agar diizinkan menghidupkan orang mati. Maka ketika itu berkata Nabi Isa, ya fata, hai anak gadis. Maka bergoncang kuburan. Ya fata, hai anak gadis, rengkah kuburan. Ya fata, hai anak gadis, maka keluar dia dari kuburannya. Tapi kaget Nabi Isa dan ibunya, karena ternyata wajahnya sudah mengkerut seperti orang tua, kemudian rambutnya memutih. Maka ketika itu Nabi Isa bertanya, ini anak gadismu? Iya. Kenapa begini? Hai anak gadis, kenapa rambutmu memutih? Kenapa wajahmu berkerut? Wahai saudaraku, wahai Pak Tua, wahai Nabi Isa, aku tadi mengira ini adalah sangkakala. Karena saking takutnya aku pada sangkakala, maka putih saking stresnya dia, putih rambutnya, berkerut kulitnya. Maka ketika itu, kenapa aku dibangunkan? Kembalikan aku ke kuburan. Ini permintaan bundamu. Dia meminta engkau dikembalikan ke kehidupannya, dan Allah telah mengizinkanmu, silakan pergi dengan orang tuamu. Tidak mau, kematikan aku kembali. Kenapa? Kembalikan aku kepada posisiku. Kenapa? Kata Nabi Isa. Katanya, aku tidak mau merasakan sakaratul maut sebanyak 2 kali. Aku tidak mau lagi merasakan sakitnya sakaratul maut. Aku tidak mau merasakan sakaratul maut sebanyak 2 kali. Artinya apa? Ternyata sakitnya sakaratul maut itu tidak lebih indah dari kehidupan. Biarlah tidak hidup daripada merasakan sakaratul maut. Sidang jemaah, ini dalil sahih Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal. Maka kemudian Nabi Isa meminta kepada Allah agar dia dikembalikan kepada posisinya sebagai jenazah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka pikirkanlah ke depan apa yang ada di hadapan kita. Maka prahara pertama yang ada di hadapan kita yang masih hidup adalah sakitnya sakaratul maut. Wa jaa sakaratul mauti bil haq, dan datang sakaratul maut itu dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, inilah yang sebelumnya engkau telah melupakannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Nanti setelah dibangkitkan di pengadilan Allah, setiap jiwa datang dengan 2 malaikat. 1 malaikat penggiring yang merantainya, 1 lagi malaikat yang membawa catatannya. Sa'iqun, malaikat penggiring yang merantainya. Wasyahidun, malaikat yang membawa kesaksian.
laqad kunta fi ghaflatin min hada, kata Allah, dulu kalian ini melupakannya. Fakashafna anka ghita, maka hari ini kami buka pandangan matamu. Fabasarukal yaumul hadid, pada hari ini matamu terbelalak melihat pengadilan Allah seperti mata yang terbelalak tidak bisa ditutup. Manna'un lil khairi mu'tadin murid, kesalahannya adalah ketika dulu menghalangi kebaikan, terhalang berbuat baik dan penuh keraguan-raguan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang dahulu dia melakukan menjadikan Tuhan lain selain Allah. Falqihi alqiyahu fil adzabis syadid, lemparkan mereka berdua, hai malaikat berdua, lemparkan mereka ini, dia ini ke azab yang pedih. Qala qarinuhu rabbana ma atghaitu, maka maka jin yang dituduh sebagai penggodanya, penyesatnya, setan yang ditumbalkan sebagai penyesatnya berkata, ya Allah, aku tidak bersalah terhadap orang ini, bukan aku yang menyesatkannya, tetapi dia lebih sesat daripada aku. Inilah perdebatan nanti di hadapan Allah, yaitu termasuk dengan syaitan. Maka ketika itu Allah berkata, la takhtasimu ladayya, jangan bertengkar di hadapanku, kata Allah. Qad qadamtu ilaikum bil wa'id, dulu sudah ku sampaikan peringatan-peringatan, kata Allah.